Wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon perhatian, acara Mentoring Class seri 10 MGMP Politeknik Sahid Jakarta akan segera dimulai. Kepada para hadirin, kami himbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung, demi kelancaran acara. Hadirin para peserta, perkenalkan saya Mahalita selaku host pada mentoring class hari ini. Selamat datang di ruang virtual dalam acara mentoring class seri 10 dengan tema optimisme bisnis di masa krisis. Yang terhormat, Dr. Candidate IGD Arya Pering, SEM, SI, CHA, selaku mentor, jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, serta para peserta mentoring class hari ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta untuk tetap berada pada Zoom meeting. Jika para peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya-jawab di akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya, pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Bapak IGD Arya Pering. Selamat sore, Pak Arya. Apa kabar? Sore Bu Malina. Sore, Pak. Luar Gimana, biasa. Pak, di Makassar? Aman? Aman, hujan, cuman macet tadi, baru habis selesai ikut diundang buka acara social sales. Baik, Bapak. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan biografi Bapak Arya. Dr. Candidate IGD Arya Pering, Arimbawa, SE, MSI, CHA, beliau merupakan seorang hotelier. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang panjang, dari tingkat diploma, STP Nusa Dua Bali, hingga tingkat doktoral di Universitas Negeri Makassar. Beliau merupakan seorang inisiator yang memiliki kemampuan manajemen, pelayanan, dan komunikasi yang baik. Kemampuan tersebut terbukti dan terasah dalam banyaknya pengalaman yang ia miliki, seperti menjadi senior assistant manager, front office supervisor, hotel manager, assistant director, operation manager, dan masih banyak lagi. Saat ini, beliau sedang menjabat sebagai cluster general manager di Archipelago Hotel, Resort, and Residence. Baik. Silakan Pak Arya untuk pemaparan materinya, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, Pak. Jadi hari ini saya sebut sharing session ya, karena Bapak Ibu minta izin kalau saya sharing session, bukan berarti saya lebih jago, tapi karena mungkin saya sudah alami sekian kali dalam operasional, kejadian-kejadian yang ada, isu dari SARS, kolera, ya, terus legionella, bom Bali. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya COVID-19. Ya. Cuman situasi saat ini, kalau boleh kita bahas tentang COVID-19 itu sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa gitu. Nah, kalau dikatakan kenapanya inilah yang perlu kita berbagi supaya kita sama-sama tahu, sama-sama paham situasi yang terjadi ini sejauh mana gitu. Nah, kalau kita bicara dengan situasi yang terjadi saat ini, sudah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Ya, sudah ya. Obat paling utama dalam setiap kejadian yang ada, kebanyakan orang selalu bilang uang. Tapi ketika kita mau mencari
yang namanya uang tidak mungkin kita hanya berharap turun dari gunung atau turun dari langit. Nanti kalau benar dikasih uang 2 karung, nah kita ketimpa uang 2 karung, nah bahaya juga jadinya. Seperti itu. Nah, sedikit kita bicara tentang optimisme bisnis di masa krisis. As usual, kalau saya punya presentasi, mungkin Bu Mahalina cuma lihat kok ada cuma 5, 6, 7 slide ya. Memang seperti itu adanya karena namanya juga kita bicara PPT, ya kita harus bisa meminimasi apa yang menjadi pembahasan dan harus kita jelaskan secara mandiri. Pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan berakhir. Sampai sekarang pun kalau saya bilang Bali sudah dibuka, tapi gemboknya banyak sekali. Nah, itu masih ada. Mohon maaf Pak Arya, proses. memotong. Iya, mohon maaf Arya memotong. Untuk Pak Bagus bisa di-mute dulu Pak, soalnya ada suara ini. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, pandemi COVID-19 ini belum bisa diprediksi. Sampai sekarang pun kalau saya menunggu aturan sebagai insan ini ya, perilaku seorang karyawan hotel, industri, itu kalau berharap dan menunggu keburu tutup hotel. Ya, apalagi krisis kesehatan masih akan berlangsung lama. Pasti. Kenapa? Karena kepastian itu belum tahu. Nah, ketika krisis ini ada, berarti ada krisis ekonomi yang menjadi dampaknya juga. Akan kita lalui dalam kurun waktu yang cukup lama. Sulit kita bilang, enggak Pak, kita bisa moving up dengan cepat. Iya, secara mikro mungkin iya, tapi secara makro kita bisa lihat lagi bahasanya berapakah pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta, berapakah pertumbuhan ekonomi yang ada di Bogor, berapakah pertumbuhan ekonomi yang ada di seputaran Jawa Barat lah kita bicara seperti apa. Nah ini kita bisa lihat bahwa secara makro pergerakannya masih belum, tapi kita bisa lihat apa yang sepatutnya kita harus lakukan pada masa pandemi. Pandemi ya pasti pandemi. Ketika kita hadapi dulu isu kolera ya kolera. Nah mungkin dulu isunya beda Pak, dulu kan kolera cuman Bali saja, nah sisanya bagaimana? Nah kalau kita katakan Bali itu adalah sentral, kita perlu buka mata, iya. Ya, bukan berarti karena kampung saya Bali, bukan. Tapi sektor industri pariwisata, pintu gerbangnya Bali. Walaupun ada Jakarta sebagai pintu gerbang utama. Nah, orang secara paradigma masih berpikir bahwa Bali adalah Bali. Nah, seperti itu. Di Indonesia adalah Bali. Nah, cuman sekarang ini situasi yang ada, Bapak Ibu perlu melihat bahwa krisis yang terjadi akibat, saya sebut krisis pasti iya ya, terjadi dalam pandemi COVID-19 ini belum bisa diprediksi. Beberapa daerah buka, pariwisata tumbuh, beberapa daerah belum sesempurna apa yang diharapkan, beberapa daerah masih belum melihat bahwa ini adalah kebangkitan. Tapi nah, kembali ke judul utama tadi, optimisme inilah yang membuat kita untuk tetap selalu bangkit. Saya lanjut, slide berikutnya. Ya, para pelaku bisnis ini tidak boleh panik dalam situasi apapun. Ibaratkan ada kebakaran, kalau kita bicara tentang ilmu kebakaran, kita tidak boleh panik. Ya. Nah, sekarang situasi pandemi seperti ini, dengan situasi yang ada kita juga nggak boleh panik. Karena kepanikan inilah yang membuat kita makin ribet. Ya. Nah, kunci yang diminta yaitu adaptability, di mana kita harus bisa beradaptasi ya dan siap menghadapi segala situasi yang ada. Sambil contoh, situasi COVID-19 di mana kita diminta harus bisa investasi paling tidak 3M, ya, pakai masker, cuci tangan yang begini, ya, paling tidak ini bisa dijalankan terlebih dahulu. Ya. Terus apalagi Pak? Oh ada investasi Pak berbentuk sensor suhu tubuh. Oh, ada lagi investasi untuk buat pasang wastafel di depan untuk mencuci tangan.
Oh, ada investasi Pak untuk membuat ya segala queuing proses seperti apa, dan akhirnya terakhir gimana kita adaptable tentang QR code yang kita pakai. Yang rata-rata dulunya orang kalau pakai QR code ngambek semua ya. Karena prosesnya menurut orang yang tidak biasa itu ribet. Dan kedua, buat orang yang grupnya saya, ya jadi bukan milenial ya, saya punya grup kan kolonial ya. Nah ini rata-rata yang kolonial tidak mau adaptasi tentang milenial ini juga ngambek gitu ya. Kalau disuruh check-in pakai QR code ya ngambek mereka. Apalagi disuruh ini. Suruh apa-apa lagi, macam-macam lagi saya disuruh. Nah begitu komentarnya. Tapi di dalam situasi kehidupan kita, life itu must go on. Tomorrow never dies, ya, karena timing itu moving up terus, ya. Kalau di film ada katanya jam mundur ya katanya, tapi kita tidak ketemu jam mundur dalam kehidupan kita saat ini, tidak tahu nanti ya, seiring waktu kita melihat. Sementara ini jarum jam itu terus ke kanannya. Jadi kita lihat seperti itu, kita sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari, ya. Tapi bagaimana cara kita berpikir, ya, beradaptasi dengan situasi yang ada dengan waktu yang kita punya. Oke, saya lanjut. Nah, perlu diketahui bahwa pemimpin atau memimpin perusahaan di masa krisis itu Bapak Ibu harus bisa survive berbanding dengan di masa damai. Kenapa? Kalau masa damai kan tantangannya enggak ada ya. Challenge-nya itu sebatas apa ya, saya bilang ya, common lah. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin di masa krisis ini dan bisa survive, inilah ujian kepemimpinan diri kita. Hotel tetap buka, karyawan tetap terima upah, owner masih bisa dapat rezeki, operator masih bisa dapat manajemen fee. Nah, itu sehat. Ya. Jadi ukuran tolok ukur kita ini sebagai GM ini dilihat di situ sebagai seorang pemimpin. Ya. Sama juga dengan minimum staff yang ada, HOD, Departemen Head, mengatur operasional ya dengan bisnis yang ada, tapi dia bisa lalui dengan baik. Nah, itulah ujian daripada seorang Departemen Head, ya, sehingga dia bisa mudah suatu saat nanti menuju posisi General Manager. Nah, kalau orang yang bagus memimpin perusahaan di masa-masa damai, tidak cocok ya untuk ini ya, untuk dalam menangani masa krisis. Kenapa masa krisis itu unik, Bapak Ibu? Ya, kenapa unik? Karena kita dibenturkan dengan suatu masalah-masalah. Tapi ketika seorang pemimpin punya pemikiran problem is the opportunity, nah disitulah seorang pemimpin switching their mind 360 degrees, melihat suatu problem ini menjadi suatu peluang. Ya. Inilah yang kita perlu garis bawahi. Di mana seorang pemimpin harus bisa mengukur, nih kalau saya lihat ini kayu-kayu berdiri ya, sejauh mana apa yang kita akan gapai. Plannya apa yang harus kita buat ya dalam masa-masa terjadi seperti ini. Strateginya apa? Hampir sama seperti sekarang saya hadapi bahwa kita mau ketemu Natal, kita juga akan ketemu tahun baru. Situasi kita COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau paling gampang bahasanya kalau jadi pemimpin yang damai-damai dia bilang apa? Sudahlah Pak, tamunya kan lagi COVID, nggak usahlah buat event nanti kita ditegur lagi, di ini lagi ya. Nah dia akan cari zona nyamannya. Tapi ketika pemimpin yang memang betul-betul bisa memimpin perusahaan di masa krisis ini, dia akan melihat 360 derajat dan menggunakan selalu ilmu perilaku kewirausahaan menjadi suatu jalan yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan revenue, mendapatkan brand, mendapatkan friendship, networking, ya, dan banyak lagi yang bisa dipakai. Ya, setelah itu
seorang pemimpin juga bisa mengimprove apa yang harus dilakukan. Ya, kalau memang stafnya jumlahnya sedikit, apa cara yang dipakai? Ya, kayak contoh saya nih, saya menggunakan tenaga kerja dengan minimum source yang saya punya, tapi saya mengangkat kapabilitasnya. Ya, contoh nih kayak saya, memang lebih enak ada sekretaris, ya, ada EAM, ya, dengan HOD lengkap. Nah, itu. Dan saya pun menyiasati yang saya lakukan dengan kesibukan yang luar biasa. Ibu Mahalina WA minta A, waduh, ya, minta B, ditunggu sebentar, ya. Sedangkan time saya tuh betul-betul di-press, tapi saya memaksimumkan the way how-nya sekarang untuk bisa kita bicara. Saya tetap utang sama Bu Mahalina untuk menjadi suatu kebutuhan yang dipakai pada sore hari ini. Nah, itu contohnya. Dan saya harus improve myself, saya juga harus buka diri supaya saya bisa execute ya apa yang harus saya jalankan gitu. Nah, ketika saya bisa jalankan hal ini, saya bisa engage sama Bu Mahalina, saya bisa engage sama teman-teman semua, saya engage sama Sahid Politeknik ya, teman-teman di jajaran Politeknik Sahid. Intinya apa? Bahwa itulah yang kita jalankan. Tantangannya banyak. Kalau dibilang sibuk, semua orang sibuk, ya. Semua orang bisa sibuk. Pagi saya harus ikut TOT dari jam 7, siap-siap harus briefing sambil ikut TOT, ya, sampai jam 1 dari Kemendikbud. Setelah itu saya jalan menuju colokin hidung dulu karena besok harus terbang. Itu menunggu lagi di sana. Setelah itu saya pergi ke Pak Kadis, sudah nelpon Kadispar sama Wadewan Sulsel, di mana bro? Siap, sebentar lagi. Nah, saya bagi waktu saya isi di situ, pembukaan selesai, saya tahu macet di jalan, saya pergi lagi, duluan izin pamit. Nah, kalau enggak berani pamit, nah enggak mungkin saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu sekarang di jam yang sama. Nah, itulah dikatakan time management namanya. Ya, di mana kita harus memanage time to time yang bisa kita pakai sebagai seorang pemimpin. Ya. Saya lanjut lagi. Ya. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang clear dan tahu bagaimana cara mewujudkan visi tersebut. Visi itu ibaratkan goal setting, Bapak Ibu. Goal setting ini tidak bisa dibuat dengan cara muluk-muluk. Sebelumnya pertemuan yang lain saya sampaikan bahwa goal setting itu menggunakan metode SMART goal. Ya, SMART, S itu specific, M itu measurable, A itu achievable, R itu reliable, T itu timely. Jadi tidak mungkin kita buat visi yang muluk-muluk ya. Contoh, dulu biasa dapat per bulan mungkin revenue 3,5 M. Contohnya ya. Nah, terus kita bilang, mungkin bulan depan kita akan bisa dapat 10 M. Muluk-muluk nggak itu? Ya, dengan situasi yang ada. Kan otomatis impossible ya. Nah, inilah yang harus bisa dilihat bahwa clear vision itu seperti apa. Nah, ketika kita juga menjalankan visi itu seperti apa. Nah, ini yang tolok ukur kita bisa buat. Kita bisa lihat contoh kayak sekarang saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa saya harus menggali seni budaya untuk sumber tahun depan. Nah, ini saya sharing ini. Ya, kita hidupkan ini untuk bisa grab revenue seperti apa. Nah, itu contoh. Kenapa saya bilang kembali ke melaksanakan program-program seni budaya? Karena kita akan menumbuhkan wisatawan domestik. Domestik saat ini diminta untuk bisa mencintai namanya budaya nasionalnya. Nah, apa yang mau dilihat kalau dari Jakarta ke Bogor lihat gunung, dari gunung di Bogor
pergi ke Makassar, naik lagi ke Gunung Baukarang, apa bedanya? Ya, apa yang membuat kita bisa menjual suatu produk menjadi suatu produk unggulan? Nah, kawinannya apa? Pastinya budaya lokal. Ya, oke. Terus seorang leader ini satu menyukai tantangan. Ya, nah, harus dijalankan secara optimis lagi tantangan-tantangan yang ada. Jangan sampai dapat tantangan mundur-mundur kalau di Bali namanya KKI ya, kirik-kirik hilang gitu ya. Jadi mundur-mundur hilang gitu ya. Nah, ini yang terjadi banyak sekali orang yang menghindari tantangan. Tapi kalau pemimpin ini harus menyukai sekali tantangan. Ya, karena tantangan ini yang membuat kita lupa dengan waktu. Tanpa terasa saya sudah bekerja di hotel 30 tahun lebih ya. Nah, kalau dihitung-hitung kan 90 ke sekarang berarti sudah 31 lebih ya bekerja. Nggak terasa karena kenapa? Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi ya kalau dipikirkan semua problemnya ya stres kepala. Nah, disuruh berpikir pragmatis, Bapak Ibu. Jangan buat ruwet ya, jangan buat kabel yang serabut di dalam pikiran kita. Jadi kita ribet jadinya nanti. Yang ketiga, memiliki bakat maupun pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Nah, kenapa kata bakat ini perlu? Ya, Pak, kalau enggak punya bakat enggak bisa, Pak ya. Bisa, makanya ada tim. Ya, tim itu TAM, together everyone achieve more. Ya, itu dipakai salah satu siasat strategi pemimpin. Ya, yang keempat, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri dan ingin memberi kontribusi untuk kepentingan yang lebih luas. Ini katanya sombong, orang bilang, masa iya sih? Tapi tidak terasa ya bahwa yang kita jalankan ini kita lupa sama waktu. Kerja pagi sampai malam, pulang bisa subuh juga, besok cari tamu lagi, jalan lagi. Ya apalagi sekarang pekerjaan sebagai seorang regional GM ya, cluster GM, regional GM, kita harus pergi nanti di Kupang, sebentar lagi saya jalan lagi, nah besok saya harus pergi ke Bali, Senin saya harus pergi lagi ke Balikpapan. Kalau kita hanya berpikir hanya keinginan sendiri, ya mungkin saya duduk di Dufan kali ya, sekali-sekali kayak mas anak-anak dulu lagi ya. Saya mau main biang lala, saya mau main roller coaster ya. Pengen juga kayak teman-teman yang lainnya ya, atau mungkin mancing gitu ya, kebutuhan pribadi. Tapi kontribusi ini kita berikan ya karena kita pikir bahwa kalau Bapak Ibu buka buku teori Maslow, hukum piramida, enggak ada lagi apa yang kita mau lihat. Ya. Jadi dalam piramida hukum tertingginya kan cuman lagi rame tuh. Ya. Halo Bu Zunizar, boleh di-mute? Oke, saya lanjut ya. Silakan. Nah, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, kita nggak bisa. Hari ini pun saya bilang, saya lingkari hari Poltek Sahid. Ya. Jadi kita berbagi, kita sharing juga. Apa yang sepatutnya bisa kita bagi. Ya, kita tidak melihat lagi bahasanya, waduh, saya kalau begini harus komersil sekian itu. Enggak juga ya. Karena buat saya sendiri makin banyak orang generasi muda kita bisa bertumbuh, semakin senang saya. Besok saya mampir kayak contoh nih teman-teman di Cipanas. Ya. Saya duduk di SMK Cipanas ya. Waktu beberapa bulan lalu, datang asinan Parya gitu ya. Bahagianya saya punya adik-adik di Cipanas ya. Itu lebih dari kata nominal kita bilang. Kalau kita pergi ada yang tegur sapa, ada yang bisa ya apalagi saya dikasih oleh-oleh suruh bawa pulang ya lebih luar biasa lagi. Nah, itulah yang kita lihat kepentingan lebih luas itu untuk mencerdaskan generasi muda, itu yang kita lihat. Ya. Lanjut yaitu di mana kita diminta ya dalam suatu
perusahaan itu kita memiliki kemampuan beradaptasi dan melakukan transformasi, ya, ikuti perkembangan teknologi. Nah, Bapak Ibu harus optimis juga mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai gaptek. Saya terus belajar dengan IT saya. Saya terus belajar dengan HOD saya. Ini bagaimana caranya? Seperti ini bagaimana caranya? Yang ini bagaimana caranya? Karena belum tahu kita juga apa yang harus kita lakukan, ya kita harus adaptasikan. Dan kita juga harus lihat tren bisnis sekarang ini seperti apa, Bapak Ibu. Anak-anak muda, anak-anak SD sekarang sukanya apa? Mereka kalau liburan mandi di kolam renang. Foto-foto, selfie-selfie, ini gue nih lagi berenang. Nah, itu ternyata sukanya begitu. Saya pun akhirnya menjual paket kolam renang, ya, plus pisang goreng dan iced tea gitu contohnya, untuk paket anak-anak SD dengan angka sekian. Nah, itu tren bisnis terjadi. Nah, sekarang kita lihat juga tren bisnis orang menikah seperti apa, tren bisnis orang stay bagaimana. Yang paling populer saat ini adalah seperti sekarang, bahwa setiap proses pembelajaran transformasi yang ada melalui webinar. Otomatis di hotel saya juga akan memasang, ya, WiFi connection yang lebih besar Mbps-nya ketimbang dengan apa yang saya punya saat ini. Kenapa? Karena semua meeting, semua hybrid. Jadi kita harus mempersiapkan teknologi-teknologi yang ada sehingga bisa mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Jangan sampai ini ada kata bahasa di bawah nih, bahasa apa namanya? Bahasa mutiara, ya, doing the same things over and over again and expecting different result is insanity. Itu kata Albert Einstein yang saya sampaikan barusan, ya. Oke. Nah, salah satu contoh-contoh, ya, yang kita lakukan di dalam proses penjualan. Kita optimis, ya. Ada Harper PPKM. Nah, PPKM itu kita bilang apa? Paket. Ya, ini bukan berarti PPKM-nya perlakuan dari government, akan tetapi kita buat PPKM, program paket kamar murah, ya. Terus ada program stay and ngemil seru. Nah, itu kita jalankan. Kita juga menjual prepaid voucher, ya, dengan harga sekian dan dipakai nanti ke depannya. Atau beli sekarang nginap nanti flash sales, ya, 40% diskon off. Nah, itu kita buatkan program-program seperti itu. Ini yang paling atas gambarnya ada mobil, ada tongkonan. Nah, ini wedding drive-thru. Jadi kita optimis selalu untuk melakukan proses penjualan mendapatkan revenue. Selanjutnya saya buka jualan di depan layaknya seperti pedagang kaki lima, ya. Nah, ini kita jalankan. Nah, ada paket PPKM yang simple kita buat untuk makanan ringan, yaitu paket praktis kenyang makan. Nah, ini yang kita buat. Terus kerjasama dengan UMKM. Nah, ini yang paling gambar kanan, kalau di kanan saya. Ini produk-produk UMKM, sisi membantu. Biasanya kami problem dengan produk penyediaan daripada minibar, ya. Selalu problem. Kenapa? Karena expired lah, nggak bisa di-retur lah. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan UMKM, tiap seminggu kita jualan, kita bayar. Setiap minggu datang, kita bayar lagi. Artinya apa? Kita bantu UMKM. Ya, begitu caranya Bapak Ibu, produk-produk yang ada. Nah, ada splash time tadi yang saya bilang di swimming pool kita jualan seperti apa. Ada paket brunch Bapak Ibu, hanya 65.000 kita jual, ya. Setelah itu kita bahas lagi tentang the true test of leadership is how well you function in a crisis. Ini kata mutiara dari Brian Tracy. Ya, inilah yang diminta Bapak Ibu agar bisa melihat bahwa tes seorang leader di sini adalah bagaimana bisa memfungsikan dirinya pada saat krisis. Selanjutnya,
Q&A. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arya atas pemaparan materinya. Silakan Bapak Sama-sama. Ibu, kami buka sesi tanya jawab atau sharing ya Pak Arya ya. Mana tahu ada Ya. pengalaman pribadi yang mau di-sharing dengan Pak Arya Betul. untuk bertukar pikiran. Silakan Bapak Ibu. Selamat sore Pak Arya. Sore. Masih dengan Ya. kami Pak, ada yang mau ditanyakan mengenai gimana kita cara optimis ya untuk bangkit dari krisis, Ya. terutama di masa pandemi ini kondisinya sudah semakin membaik Pak ya. Artinya Ya, sudah mulai berjalan, kamar-kamar aja di hotel sudah mulai penuh ya. Bahkan tamu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mulai menikmati penginapan di hotel. Nah, seperti Ya. itu. Nah, bagaimana caranya atau strategi bagaimana untuk kita jalankan yang tadinya hotelnya sudah hampir ya tutup, ya artinya sudah pesimis untuk tidak untuk beroperasi lagi, tapi dengannya masa pandemi ini sudah semakin membaik. Nah, ini bagaimana strategi kita untuk bisa bangkit kembali, Pak, Ya. atau berjuang kembali, nah, seperti itu, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Thank you. Pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh teman-teman lainnya. Pada dasarnya kembali secara konsep yang perlu kita hidupkan adalah people. Ya. Produk ini orang hanya melihat bahwa hotel adalah produk. Tapi dalam buku marketing salah satunya saya baca managing people is the part of the product. Ya, bahwa kita ini part of the product. Kita ini aset. Kalau di dalam menghidupkan employee untuk bisa optimis, inilah yang perlu dihidupkan namanya culture organisasinya. Kenapa seperti orang pre-opening kembali gitu ya. Di dalam pre-opening itu culture organisasinya yang dihidupkan. Visi, misi, ya, golden rules-nya, motonya, SOP-nya, job desk-nya, ini dihidupkan kembali. Dan credo-nya. Ya, filosofi itu credo. Ya, ini yang harus hidup Bapak Ibu. Ya, selain kita bicara uang, kalau memang filosofi kita sudah kuat, ayo kita kerjakan sama-sama, kita bersihin hotel, kita mulai buka lagi. Itulah prinsip yang kita minta. Bukan prinsip, oh kalau nggak ada uangnya gue nggak mau jalan. Ya. Nah disinilah ujiannya seorang pemimpin. Di mana kita bisa sampaikan kepada tim, visinya begini loh, kita duduk bareng-bareng. Ke depan, kalau kita buka, paling tidak sekarang ini tingkat hunian hotel di samping kanan kiri mulai bertumbuh. Kalau kita buka, kita akan dapat persentage sekian okupansi. Kita harus bisa keluarkan expenses sekian, kita tahan, supaya bisa menjalankan yang namanya revenue dengan baik. Nah, sehingga revenue ini bisa berkontribusi terhadap PTB, payroll tax, employee benefit. Nah, paling tidak dari tidak ada uang yang kita dapat dengan hotel tutup, terus kita bisa terima barang setengah atau seperempat upah yang kita bisa terima. Senyum dong, ya seperti itu. Nah, inilah yang saya sampaikan waktu presentasi di awal, ada yang namanya teorinya Fred Lutan, yaitu psikologi kapital. Ya, di mana kita diminta menjadi hero. H itu hope, E itu efisiensi, R itu resilience, O itu optimis. Seperti itu Pak yang harus dihidupkan. Secara praktek ini yang harus dilakukan. It takes 30 days to change their habit gitu Pak. Hampir sama pre-opening. Oke. Jadi kalau misalnya ini Pak, kemungkinan karena dia sudah tidak ada modal lagi untuk membangkitkan atau
istilahnya membangkitkan usahanya itu atau hotelnya itu berdiri lagi karena kekurangan dana untuk apa ya, operasional lagi atau mengembangkan dana operasional lagi, dia mengalami kesulitan karena krisis itu ya Pak ya. Jadi mungkin apakah dia harus meminjam dengan modal bank, nanti baru dikembalikan apa gimana Pak caranya biar dia bisa memiliki dana kembali, karena dia tadinya sudah pilot terus tiba-tiba dia ingin bangkit lagi. Apakah dengan cara kita dengan meminjam uang di bank untuk mendapat suntikan dana seperti itu Pak? Apakah strategi itu bisa gimana Pak? Bisa jadi Pak Nuri. Istilahnya kan sekarang kalau kita studi kasusnya, ini kan different study case ya. Kalau tadi yang saya bahas adalah kita mau on kembali seperti apa sesuai pertanyaan Bapak. Nah sekarang Pak Nuri nanya kalau orang yang sudah collab, yang punya ini saya bilang kan bukan lagi pemimpin ya, tapi yang punya Bapak tanyakan. Tapi kalau kita bicara yang punya problem seperti itu, yang punya kan masih punya aset gitu loh Pak Nuri ya. Nah, aset ini mau diapakan? Mau dikawinkan dengan operator, atau mau dikawinkan dengan bank, atau mau dikawinkan dengan partner? Ini kan langkahnya banyak sekali yang bisa dijalankan. Teman saya banyak kok sekarang, Bapak mau punya hotel, sekarang teman saya punya operator. Ya, nanti kalau memang ownernya Pak Nuri bangkrut, kurang punya modal, ya ayo minta detail datanya, saya kasih ke teman saya. Nah, karena dia juga mau, nanti mereka yang diskusi seperti itu. Apakah sistem investasi, ataukah sistem bagi hasil, ataukah sistem pengembalian berjangka. Nah itu mekanisme yang ada seperti itu. Sekarang banyak Pak Nuri yang istilahnya uang ini kalau diam itu juga nggak lucu ya. Bank itu berat ya. Ada kata bahasanya likuidasi gitu ya. Jadi uang kalau nggak berputar ini stuck. Bank ini kan pengelolaan uang gitu. Nah, termasuk juga teman-teman investor ini kan sama juga. Mau dari mana uangnya? Kalau uangnya tidak diputar. Contoh nih, pengusaha tambang batu bara. Yang paling untung saat ini adalah tambang batu bara. Uangnya banyak. Ya. Nah, sekarang pemilik tambang batu bara pun melirik, Pak Nuri. Ini uang gua mau dibawa ke mana nih? Nah, begitu juga bahasanya yang sering saya dengar ketemu ya, karena kebetulan saya ada di Kota Makassar dan teman-teman pemain tambang ini banyak kita ketemu. Nah, seperti ini kita lihatlah, karena buat mereka uang itu menjadi investasi, ya investasi ini akan berkembang ke kemudian hari, daripada uangnya diam, dia juga bingung Pak, itu Pak Nuri. Jadi saya bahas sisi keuangan orang investor ya. Nah kalau seandainya memang Bapak menemukan bahasanya adalah seorang pemilik yang memang butuh investor, ada jalurnya banyak sekali. Ya, jadi dua sisi, apakah berani kembali pinjam uang ke bank dengan menggunakan asetnya, ataukah kerjasama dengan pihak investor dengan menggunakan asetnya sebagai penghitungannya dia. Yang ketiga, ataukah kita bicara memang bergandengan dengan investor untuk bisa berbagi hasil. Nah, seperti itu Pak Nuri. Oke Pak, jadi kita di sini mengadakan kerjasama ya Pak untuk bisa membantu dana untuk hotel seperti yang pilot itu bisa bangkit kembali ya. Jadi tidak harus mesti dengan ini Pak ya, kita meminjam uang atau minta suntikan dana dari bank gitu ya Pak. Ya, kan banyak sisi. Kalau saya berpikir di nalar pemilik, itu aja, anggap saya punya homestay juga di rumah gitu. Kalau saya pikir, saya tidak mainan bank, saya mainan koperasi. Nah, itu contohnya. Karena koperasi saya bisa kasih pinjam dengan harga bagus dan dengan mekanisme yang oke, kenapa tidak ya? Jadi saya cat kembali, saya bersihkan kolamnya, saya bersihkan, supaya saat ke depan ready, kita sudah bisa oke gitu loh Pak. Nah, sekarang kita tinggal memilih sebagai seorang pemilik, saya bicara pemilik nih, bukan pegawai hotel. Ya, pemilik melihat apa sih mekanisme yang paling menguntungkan di tengah yang memberatkan gitu loh Pak. Nanti Pak Nuri ya. Contoh kayak bank, dia kasih bunga 7% setahun, itu contohnya kalau pinjam. Terus aturannya gimana?
Kalau masih dalam tangan ketiga tidak boleh. Kalau masih dalam ini tidak boleh. Berarti ribet kan? Nah, sekarang ada investor yang mau bilang bahwa nih gue kasih duit tapi manage by company gue ya. Itu ada juga yang seperti itu. Bisa paham ya Pak Nuri. Banyak sekali sistem yang ada seperti itu. Kalau memang nanti ketemu ya mekanisme-mekanisme yang ada saya pasti akan bantu. Iya Pak. Oke, berarti ini buat masukan buat teman-teman kita nih Pak di dunia perhotelan. Ya. Sering kita lihat beritanya tuh banyak yang saat pandemi ini banyak yang mungkin hanya sebagian saja yang bangkit, yang sebagian saja sudah banyak tutup. Ya. Saya lihat berita di Jogja itu, hotel-hotel di Jogja itu hampir sebagian sudah mulai tutup karena pandemi itu. Jadi kita sebagai tim orang hotel ya, soalnya prihatin juga ya Pak dengan keadaan teman-teman kita. Ya, betul. Tapi nanti ini juga teman saya yang jalanin usaha ini juga lagi berkembang, lagi keliling dia. Bahkan bahkan sampai Garuda pun dia lirik sekarang. Iya. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Makasih itu aja Pak, cukup Pak. Sama-sama Pak Nuri. Silakan teman-teman yang lain, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin Pak Fuad, Pak Dede nih biasa sering nanya nih. Atau Bapak Ibu yang lain. Silakan. Bapak front office. Ada Pak Ihsan, Pak Balijan biasanya nih. Pak, saya deh kalau gitu mau nanya Pak. Siap. Pak Hendra udah pulang ya Bu? Ya Pak. Nasang itu. Bapak siapa? Pak Nuri, bagaimana Pak? Ya, sudah cukup kalau saya. Sorry. Baik. Kalau saya sudah cukup lah itu sih. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang lain mungkin. Baik Pak Nuri, terima kasih. Ya. Tadi sih ini aja sih Pak. Mungkin tadi kan Bapak menyampaikan bahwa leader atau pemimpin itu harus memiliki visi yang clear ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana seandainya seorang leader ini memang sudah memiliki visi yang clear, sudah jelas, namun timnya atau bawahannya itu tidak mendukung visi tersebut, Pak? Ya. Ini banyak, Bu, terjadi. Ya. Sebagai seorang pemimpin harus, saya bilang makanya hidupkan itu. Tadi kemasannya, visi, misi apa semua itu kan culture organisasi namanya, Bu, ya. Nah, di tengah ada culture organisasi ini berarti ada peraturan perusahaan, betul tidak? Ya, yang mengacu dari peraturan pekerja, kan begitu? Ini yang dipakai acuan, Bu. Jadi kita menggunakan aturan perusahaan untuk menjalankan visi yang ada, bukan aturan perasaan yang sering selalu diungkapkan oleh tim kita. Seorang pemimpin itu rata-rata banyak dicemooh orang. Kenapa, Bu? Karena banyak orang zona nyamannya merasa terusik. Ya. Contoh nih, kalau diajak kerja sebagai tim, ada event, pulangnya lewat. Nah, orang yang nggak sevisi bilang apa? Sudah jam 4, harusnya pulang ini. Ngapain lagi di sini? Nah itu. Karena memang sudah tidak sevisi. Ya, sedangkan yang kita harapkan yang mana? Makanya kita harus rapat, itu katanya yang saya selalu bilang ini adalah each employee has the right to be involved of the work that affect them. Nah, kita ajak duduk meeting, kita ajak duduk bareng buat strategi. Ya. Nah, ketika yang dilanggar adalah strategi yang diucapkan oleh semua tim, artinya bahwa dialah yang membalelo apa namanya. Ya. Jadi orangnya sendiri yang punya problem dengan dirinya while other people still committed untuk menjalankan visi yang ada. Visi itu kan not only visinya seorang manajer atau pemimpin, but the vision dalam perusahaan ini adalah visi kita bersama begitu. Seperti itu Bu Mahalina. Nah, itu bisa SP1, SP2, SP3 pun bisa dijalankan, Bu. Bahkan mungkin kenapa saya harus bergantung dengan satu orang yang merusak ya, dalam tatanan perusahaan, lebih baik saya merubah 99.9% ini menjadi tim yang super hebat ketimbang gara-gara
satu orang ini yang menjadi troublemaker. Nah, seperti itu konsepnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Ya, mungkin, Kesannya kok keras ya, gitu. betul, betul. Mungkin Bukan sebagian orang keras, mikir, Bu. Yang keras itu adalah aturan perusahaan, Bu. Kita mengikuti aturan perusahaan, bukan aturan perasaan. betul, betul. Kalau perasaan di mana-mana sebagai seorang GM, kasihan. Kalau bisa adiknya Bu Mahalina sajak kerja, kalau bisa ponakannya pun sajak kerja, Betul, kalau betul. bisa nanti tetangganya pun sajak kerja. Kenapa? Supaya bisa satu-satu kalau pergi berangkat kerja bareng-bareng. Nah, itu perasaan itu begitu, Bu. Tapi karena aturan kerja yang menyatakan tidak bisa, tidak boleh adik kakak, tidak boleh, ya mau bilang bagaimana, aturan perusahaan itulah yang kita junjung tinggi gitu. Kadang ini bertolak belakang memang, Bu. Sering sekali bahasanya, oh enggak bisa begitu dong Pak. Banyak yang protes. Tapi itulah yang harus dijalankan. Baik, Saya Pak. pernah, saya kasih contoh satu. Di Hotel A, jadi ketika saya datang saya benahi. Saya lihat masalah yang ada seperti apa. Karyawan ini menyalahkan komposisi keluarga pemilik yang selalu ikut campur katanya. Tapi yang namanya keluarga pemilik pasti akan melihat perusahaannya harus maju, kan begitu? Ya, akhirnya saya selidiki demi satu seperti apa. Oh, ternyata aturan mainnya yang tidak dijalankan. Aturan daripada perusahaan yang tidak dijalankan. Sebagian besar seperti itu. Sehingga mudah masuk dan dirongrong oleh kepentingan lain gitu. Jadi ada juga karyawan yang merasa dekat dengan owner dan dirinya seperti owner. Orang saya disuruh sama ibu begini, saya disuruh sama ibu. Nah, begitu dia. Akhirnya dia sendiri seperti owner, padahal ownernya tidak seperti itu. Ada yang begitu. Nah, makanya supaya tidak sisa seperti itu, aturan perusahaan lah yang dipakai. Bukan aturan perasaan. Kalau perasaan kan, ada sudah owner yang suruh, yang mau bilang apa. Kan begitu. Nah, begitu Bu Malina. Study case-nya banyak kok yang seperti itu. Betul. Terima kasih, Pak. Mungkin Iya. Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Pak Balijan tuh Iya, siap-siap Pak dari tadi. Balijan. Boleh, saya bertanya Ibu. Oh, Pak Dede, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Arya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat untuk teman-teman Pak Arya dan yang lainnya. Saya mau bertanya, apa sih usahanya Pak untuk menjadi atasan atau pimpinan yang disayangi atau yang disegani sama anak buahnya atau sama stafnya. Sedangkan kita terikat dengan yang Bapak tadi bilang, terikat dengan aturan, ya, bukan peraturan, bukan perasaan ya Pak ya. Nah ini sisi lain itu seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini Pak, aturan yang dijalankan ini harus setiap hari Bapak jalankan, ya, karena kurangnya sosialisasi ini yang menjadi bahan acuan orang berantem, ya, orang berantem. Contoh saya masih lihat dulu ya, mudah-mudahan bisa nih. Saya cek lagi. Ditunggu ya, saya coba lihat. Mudah-mudahan ada. Halo ya. Supaya bisa share. Karena banyak sekali orang lupa untuk menghidupkan yang namanya aturan itu tidak mudah. Sambil contoh, saya coba buka file ada nggak? Ditunggu ya. Oh,
ternyata minta maaf ini. Oke, ternyata file saya tidak ada. Ditunggu sebentar. Saya mau cari komitmen to quality. Ditunggu sebentar. Oke. Pak Dedek bisa lihat? Siap, bisa Pak. Ya. Kami menjalankan itu setiap hari ini ada seperti ini. Ya, ini adalah modul kami, setiap briefing harus dibaca. Ada mission statement, modern yet infused with rustic charm. Harper Hotel convey a residential feel and balance functionally offering obstructive service and never-ending innovation hotels for astute traveler that value individualism and character. Nah, ini misi kami sudah. Kalau ini tidak dihidupkan tiap hari, tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Terus yang kedua ada bukunya Maxwell, saya pakai ini, John Maxwell D365, yang diambil berjudul Developing the Leader Within You, ya prinsip 20/80. Saya baca ulang nih. Bertahun-tahun lalu sementara berusaha mencapai gelar bidang bisnis, saya belajar mengenai prinsip Pareto, yang umumnya disebut 20/80. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat hukum Pareto. 1. Tentukan orang-orang mana yang menjadi 20% penghasil utama. 2. Alokasikan 80% waktu pekerja untuk 20% penghasil utama. Yang ketiga, alokasikan 80% biaya pengembangan untuk 20%. Ini materi leadership yang saya berikan kepada tim saya. Nah, aturan di bawahnya adalah ini, saya punya culture organisasi, 10 step. Poin 1 yang kita bahas ya, a warm and sincere greeting and farewell, use the guest name if and when possible. Everyone, once you meet the guest, then you have to do warm and sincere greeting, use the guest name. Oh, Pak Arya pagi, apa kabar? Jadi ada yang mengingatkan setiap hari. Daripada ditegur, orang marah, Pak, musuhan sama Bapak. Tapi ketika kita ingatkan dari materi yang ada bahwa ini adalah materi dari prinsipal golden rule yang dipunyai oleh perusahaan, aturan kerja yang dipunyai oleh perusahaan, ini yang mengingatkan mereka. Jadi tidak perlu takut dengan saya, tapi mereka harus takut dengan aturan mereka. Karena kami sama-sama pekerja. Itu yang saya harus ingatkan mereka. Ya, di sini juga ada archipelago values, yaitu love what you do what you love. Jangan ngeluh-ngeluh dong kalau kerja. Ya, you signing kontrak, then you have to love your hotel very much. Ya, jangan sampai tanda tangan kontrak hanya cinta dengan upahnya saja gitu loh. Ya, ini aturan main yang dibuat. Jadi ada quote of the day, terus hari ini guest event ini apa saja. Jadi kalau memang butuh bantuan, butuh pekerjaan yang lain bisa diminta tolong. Nah, inilah timing kita bekerja. Seperti itu, Pak, yang saya jalankan.
Sehingga aturan main yang ada, ya aturan main dalam bekerja itu sudah diingatkan setiap harinya aturan-aturan yang ada. Jadi kalau ditanya, jangan sampai saya jadi GM, kok lo nggak greeting lo? Kurang ajarnya jadi orang. Nah, musuh orang sama saya, Pak. Coba ditanya balik. Hari ini golden rule kita ini 10 step kita ngomong nomor 1 loh. Woman sincere greeting, use the guest name if and when possible. Jadi gimana dong ceritanya? Oh iya Pak, saya yang lupa. Itu, nah yang begitu Pak. Kita menyadarkan mereka. It must be known, own, and energized. Itu kuncinya. Begitu Betul. Pak Dede. Betul, berarti artinya kita jangan sampai bosan-bosan ya Pak ya, sebagai pemimpin boleh. atau sebagai, ya betul. Itu harus ya Baik, sama kayak baik, Pak baik. Polisi lah, kalau di jalan dia harus tetap berdiri di jalan kalau memang harus di jalan. Gitu. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Arya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Fuad, silakan Pak, raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Atar. Ya, selamat sore. Sore. Pak Arya, Sore. mohon maaf, izin bertanya. Ya. Di masa pandemi ini kan yang tadi ada bahasa menarik bahwa karyawan adalah aset. Ya. Tapi sedangkan banyak kebijakan yang diambil, terutama di pandemi ini, pengurangan karyawan atau meminimais karyawan seperti itu. Nah, di mana korelasinya tuh Pak antara karyawan adalah aset, sedangkan kebijakan yang diambil kebanyakan adalah karyawan yang di-cut seperti itu. Itu gimana Pak? Ya. Terima kasih. Kalau kan ini studi kasus Pak ya. Sekarang pertanyaannya begini. Bukan kita meremehkan, tapi kita bicara saya cukup mengerti. Saya akan jalankan dua sisi Pak ya. Saya hampir sama Pak, saya sampaikan karyawan saya itu begini, kita tantangan dalam artian menantang begini dalam bekerja. Bro, kita duduk bareng. Ya. Dengan total staff sekian, ini yang saya jalankan ya, saya belum bahas tadi kasusnya yang lain ya, dengan hotel yang Bapak sampaikan Pak Atar. Kalau kita dapat revenue-nya cuma sekian M, kita akan ketemu cuma paling gaji 50%. Tapi kalau kita bekerja kompak, sama-sama kompak semua dan bisa mengejar revenue sekian, kita bisa kena 75%. Tapi kalau kita bisa full all out, kita akan ketemu upah sampai 100% dengan cara seperti ini. Ini strateginya, kita duduk bareng. Kayak tadi saya tampilkan gambar, kan aneh toh orang hotel jualan gerobak di depan hotelnya, kan aneh. Tapi ini salah satu revenue yang bisa kita dapat dengan cara lebih logika ketika hotel pada saat pandemi. Ya, kita buka gerobak bakso, gerobak bubur yang seperti itu, dan itu revenue Bapak Ibu. Ya, sehingga kita bisa dapatkan revenue-revenue kecil ini menjadi suatu revenue besar yang bisa dibagi buat teman-teman semua. Nah, pertanyaan ke Bapak tadi ketika kita bicara bahwa kenapa kok karyawan banyak yang di cut off gitu ya. Kan enggak mungkin hotel yang di cut off. Tahap di awal kalau hotel di cut off berarti kan semua cut off. Ya, ada juga hotel yang bilang begini, saya tidak mau terima OTG, saya tidak mau terima apa, kita tutup. Nah, kalau sudah tutup pasti tidak ada revenue. Nah, kalau sudah tidak ada revenue, apa yang mau dipakai untuk memberikan kontribusi kepada pekerja? Kan tidak ketemu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, each employee has the right to be involved. Nah, kita duduk bareng seperti itu. Ya, di karyawan saya tanya, berani nggak terima tamu begini? Wah, takut Pak. Oh, tapi kalau takut nanti resikonya begini. Kalau kita ini sih resikonya begini. Tapi kalau kita tetap bulat tekad bekerja, kita akan ambil tamu OTG, kita dapat revenue sekian, kamar penuh, bisa bayar listrik, bayar air, bayar ini semua gampang. Akhirnya orang bilang apa? Komit Pak, kita jalanin. Nah, seperti itu. Nah, optimisme itu di situ. Tapi kalau sudah pesimisme duluan, ya berat. Nah, hotel ini kan sudah pasti seperti pertanyaan Pak Nuri tadi, bagaimana pemilik hotel menyatakan tutup, ya kayak di Jogja banyak tutup, ya. Tapi kalau lihat di Bogor mulai banyak buka. Nah, seperti itu contohnya. Ya kan banyak sisi yang berbeda. Contoh Bali yang tutup beneran, hampir 3 tahun ini, 2019 Maret, ya sampai sekarang ini
itu kan berat sekali. Ya, apa yang harus dilakukan? Otomatis yang bisa diberikan kan tidak mungkin pemilik akan terus mengeluarkan uang, menggelontorkan uang kantong pribadinya untuk memberikan kontribusi kepada karyawan. Ya, kalau saya melihat di situ, Pak Atar, otomatis ada time frame kekuatan cash flow yang bisa diberikan. Nggak mungkin dalam 3 tahun di cover semua. Ya, kenapa? Karena tidak ada revenue kembali gitu loh. Itu disebut dengan usaha atau bisnis. Begitu, Pak Atar. Minta maaf kalau kurang jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, Ya. apakah sebuah kebijakan yang memang yang tepat Pak ketika di masa krisis seperti ini menjadi sebuah apa ya namanya kebijakan yang pertama untuk mengurangi karyawan, apakah tidak ada kebijakan-kebijakan lain yang selain untuk meng-cut karyawan seperti itu sih Pak? Saya rasa semua hotel tidak melakukan itu kok Pak. Awalnya Pak, pasti dia akan melihat percentage occupancy yang mereka dapati. Pasti akan lihat ke arah sana dulu. Nah, saving utama itu di mana? Nah, kalau di dalam biaya, pastinya kan saving itu adalah HIT dan payroll ya, payroll tax, employee benefit itu Pak Atar, itu paling tinggi di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, prinsipal yang ada perlu kita ketahui yang seperti Pak Nuri sampaikan, power cash flow-nya owner seperti apa. Nah, kalau Bapak pertanyaan Bapak tadi kan ke arah pemilik ini. Kalau pertanyaannya yang saya belokkan tadi ke Pak Nuri bahwa sebagai seorang pemimpin, saya punya optimisme seperti ini, saya jalankan seperti materi hari ini. Tapi kalau saya jalankan sekarang bahasanya pemilik sudah merasa, waduh, utangku tambah bengkak. Nah, itu contohnya. Tambah besar. Apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau kan pasti dia bilang, ya sudah, pilot, stop, semua jual hotel. Nah, itu yang Pak Nuri temukan di sudah bingung mereka kan gitu Pak ya. Mau jual salah, nggak jual ditagih bank, apa namanya, hidup tak segan mati tak mau ya. Seperti itu contohnya bahasanya. Jadi apa kontribusi yang harus dilakukan? Nah, inilah mekanismenya kenapa sebagai seorang pekerja pasti perasaan kita bahasanya, waduh kok saya dikorbankan duluan. Nah, seperti itu. Nah, yang kita lihat lagi adalah berapa volume upah, berapa volume revenue yang bisa kita dapat untuk bisa dibagi. Tapi kalau bisnisnya sudah tidak ada kan tidak mungkin ya, apa yang mau dibagi sulit kita gitu loh. Nah, kalau saya bahas dari sisi kepemilikan, nah, hampir sama kayak saya di kampung saya bangun usaha homestay, cuman saya bicara dengan staf saya bilang, bro, kalau Bali kayak begini terus, lu mau kemana? Ya, keluar negeri Pak, kalau bisa. Bahasa Inggrismu udah bagus, udah Pak. Akhirnya saya kasih jalur dia ke luar negeri. Ya, pas ada jalur ya bahagia sekali mereka gitu loh. Artinya tidak semena-mena, sudah kamu di rumah saja gitu. Karena memang enggak ada tamu, enggak ada apa-apa semua. Itu sekitar 4 bulan, kita 4-5 bulan, 6 bulan kali ya kita masih kasih sangu. Ya, dan akhirnya kita bilang bahwa ya tutup usahamu, bagaimana ini tidak ada bisnis gitu. Ya, uang tidak ada berputar, apa yang harus kita pakai gitu. Nah, kalau saya bermain perasaan ya berarti upah yang saya dapat mamanya kemarin adalah 50% dibagi lagi. Ya, itu kan artinya kita mau memberikan kontribusi lebih berdasarkan apa? Kemanusiaan. Nah, beda lagi dengan bisnis gitu. Seperti itu Pak Atar. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak Arya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Oh, Makin Bapak malam makin Muhammad seru. Fauzi, silakan. Selamat sore, Pak Arya. Sore, Pak Fosi, kumisnya keren. Ini kelamaan pakai masker, Pak. Belum buka-buka. Ya, langsung aja Pak ya, yang mau saya tanyakan untuk apa masa pandemi ini. Dan kalau di Tangerang ini Pak, alhamdulillah PPKM udah level 1 Pak ya. Ya. Jadi
udah berangsur-angsur baik. COVID juga udah udah nggak ada lagi lah, insya Allah jangan sampai ada lagi masalah kayak gini. Ya. Nah, yang poin selanjutnya kan Pak Arya sering bertemu dengan orang-orang dinas pariwisata dan lain-lain di sana, dan petinggi-petinggi dari kementerian, maksudnya dinas pariwisata itu. Ya. Dari hotel sendiri, apa ada master plan atau ada planning yang untuk kedepannya supaya pariwisata, apalagi hotel yang bisa membuat dan membangkitkan supaya nantinya bakal berkembang lagi gitu, maksudnya Ya. Pak Arya. Jadi bakal okupansinya bakal tinggi terus. Apa ada master plan atau ada gebrakan-gebrakan yang dibahas mengenai untuk kedepannya itu, Pak Arya? Ya, baik. Itu aja sih yang saya tanyakan. sharing Terima kasih. yang saya ikuti ya waktu masa COVID-19 2020 lah ya, 2020. Saya sering Tangerang ya. Kementerian Pendidikan buat acara di Tangerang, Kementerian Pariwisata buat acara Tangerang ya. Terus teman-teman Jakarta rata-rata buat acara ke Anyer ya. Nah, terus Bogor masih sepi ya. Bogor, Jakarta sepi, Bandung setengah-setengah. Nah, seperti itu. Nah, itu peta yang dijalankan dari kementerian itu buat event itu Bandung, Tangerang, Anyer. Ya. Habis itu peta berikutnya Bogor. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara bahwa pemerintah pusat melakukan event, itu yang dia lakukan. Walaupun sedikit, tapi tetap mereka jalankan. Ya. Terus kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini kan begitu luar biasa, ya, termasuk relaksasi pajak. Ya, sekarang teman-teman perusahaan ini kalau ada yang mau menerima proses magang, ya baik guru magang, mahasiswa magang atau siswa magang, itu ada tax deduction PPh 25 katanya akan free. Nah, jadi ada gebrakan-gebrakan yang sehat ya seperti itu. Nanti ke depan ini teman-teman yang magang juga ada rencana diberikan biaya, ya biaya tempat tinggal, biaya keseharian, ya bukan ke mall, ada makannya, ya ada transportasinya seperti itu. Jadi ada planning-planning seperti itu yang diberikan. Nah sekarang TOT yang diberikan berbasis Jerman untuk melihat bagaimana teman-teman magang ini bisa mendapatkan peluang kerja. Itu target dulu. Ya dari sisi kawinannya ya. Habis itu kita bicara peluang tenaga kerja. Ini terjadi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata ini sudah mulai membuat satu skema. Ya. Nah sisi lain sekarang kita bicara tentang peta daripada pariwisata. Ini kan dulu kita bicara 5 destinasi Bali, ya ada Toba, Jogja, ya terus Jawa Tengah, ada Borobudur, Komodo, ada Likupang, ya ada 5. Tapi masing-masing daerah sekarang punya desa wisata, diminta 25 objek pariwisata lagi yang baru desa wisatanya, ya. Nah sehingga ada Asi Dewi, ada Masata, ada HIAGMA, ini semua asosiasi bernaung di bawah satu atap, di bawah kelembagaan SDM, Kementerian Pariwisata, menjadi pendampingan seperti itu. Jadi prosesnya dibantu oleh kolaborasi daripada asosiasi ini, sehingga accessibility-nya memudahkan orang untuk membuat desa wisata ini maju. Tinggal kawinan dengan badan hukum yang ada saat ini, Badan Promosi Pariwisata Daerah, ya bersama GIPI. Nah ini kawinannya seperti itu. Nah kalau sekarang saya cerita
individual, atau saya sendiri di company saya di Archipelago, kami melakukan cross selling. Ya, cross selling itu yang plan kita buat adalah bagaimana saya bawa videonya teman-teman. Saya punya hotel di Bali, ya saya putar di sini pada saat tamu breakfast. Jadi orang bisa lihat, di Bali ada ini ya, ada hotel A, hotel B, hotel C. Nah, paling tidak orang bisa tahu ada gitu ya. Di Bali sudah buka ya. Nah, seperti itu. Karena kita lihat sekarang ini melirik domestic market. Nah, kalau sekarang saya bilang hotel di tempat saya bekerja sendiri, plan ahead yang saya buat itu adalah culture heritage. Itu. Jadi yang saya jual ke depan bagaimana menjual budaya, bukan budaya organisasi tapi budaya setempat ya. Jadi semua mainan budaya setempat, makanannya setempat, coto, kondro, dangkot, yang begitu menu-menunya nanti. Ya, jadi plan saya sudah seperti itu. Kenapa? Karena Sulawesi ini, karena saya ada di Sulawesi ini besar. Tidak ada bedanya nanti Bapak dari Jakarta pergi ke Sulawesi, pergi Makassar. Pasti pengen coba coto, kondro, nah, gitu. Nah, sama juga yang saya pergi ke Bandung. Nah, pasti juga pengen coba masakan Bandung seperti apa. Ini kan cross yang kita minta. Jadi plan kita ke depan itu seperti itu. Dan kawinan paling utama ke depan yaitu dengan teknologi. Ya, jadi bagaimana kita berbasis digital ke depan itu. Inilah yang harus di-upgrade sehingga kebutuhan konsumen ke depan itu bisa kita cover. Ya, digital itu tidak mudah. Contoh, MICE ke depan tuh hybrid. Dulu kita bicara MICE 100-300 orang. Sekarang orang meeting 5 orang. Nah, pakai Zoom-nya bisa 1.000 orang. Nah, otomatis apa yang harus dilakukan? Wi-Fi connection. Ya, nah disitulah yang kita minta bagaimana kita upgrade diri kita dengan digitalisasi seperti apa. Nah, itu komponen kawinan yang ada. Sambut gayung ceritanya, bukan menunggu gitu. Begitu Pak Fauzi. Sorry panjang ceritanya. Ya Pak Arya, ya nggak apa-apa. Sudah jelas Pak Arya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin yang terakhir ya dari Bapak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Ya, Assalamualaikum Pak Arya. Selamat sore semua teman-teman. Saya Ihsan. Mohon izin bertanya Pak Arya. Okay. Ya, pada saat pandemik ini, ya kan, banyak hotel yang close, ya kan, karyawan juga banyak kontrak yang nggak diperpanjang. Otomatis banyak rekrut casual atau daily worker, ya kan. Nah, pasarnya udah mulai, okupansi sudah mulai stabil, ya kan. Otomatis operasional terganggu, Pak. Ya kan, khususnya saya nih in-charge di bagian housekeeping, ya kan. Ya. Banyak casual baru yang belum tahu SOP-nya di lapangan seperti apa, sedangkan manajemen biasa sih minta untuk kualitas yang baik, ya kan. Ya. Sedangkan juga kuantitasnya juga banyak juga. Bagaimana caranya untuk mengimbangi antara kualitas dan kuantitasnya, Pak? Ya. Quality dengan kuantitinya, Pak. Ya. Jadi, Pak. Oke. Ini ceritanya gini Pak Ihsan. Dulu saya hanya seorang bellboy. Terus bos saya suruh ambil kerjaannya kapten. Ya. Terus saya bilang kok saya yang dituntut ya. Tapi begitu saya ambil pekerjaan itu secara rutin dengan senang hati, 3 bulan berikutnya saya bel kapten. Itu. Terus saya disuruh sama financial controller saya corporate, orang India. Jadi agak rada-rada orang Bali juga bahasa Inggrisnya. Arya, better you learn something, Arya. Spend your time in the cashiering during night until you wait for me. Gitu dia bilang. Waktu dia pulang nanti, sebelum dia pulang kamu belajarlah di kasir. Begitu bahasanya. Dan ternyata saya mengerti tentang night cashier, yaitu night auditor. Ya. Nah, dicarilah asmen yang mengerti tentang front office dan cashiering dan audit. Akhirnya saya menjadi seorang
night manager. Nah, itu luar biasa, Pak. Nah, sekarang ini bahwa Bapak diberikan challenge. Ya, Bapak diberikan challenge. Dulu saya sudah jadi GM, saya dibawa di Brand Ridge, saya dibawa ke housekeeping. Dia bilang apa? I know your capability, Arya. Just do with love, then you will receive everything. Itu dia bilang. Saya bilang, gila apa? Saya turun pangkat. Tapi ternyata saya mendapatkan other benefit yang begitu luar biasa. Saya jadi task force keliling, jadi saya nggak pakai uang, saya pergi ke luar negeri terus. Nah, ternyata development itu tidak hanya berbentuk posisi, tidak hanya berbentuk uang, banyak hal. Bapak sekarang lagi diuji untuk bisa memanage your people, untuk mengajak kapabilitasnya. Saya selalu tegur saya punya HUD, saya bilang, if you are 4 person, 1 contract with 3 daily worker or 1 trainee, berarti you cannot say that you are only 1. Tapi Anda adalah ber-4 ditambah 1 trainee adalah ber-5. Tidak bisa kita bilang bahwa, wah kan ini trainee, ini casual, cuman saya kontrak. Nah, inilah ujian buat Bapak untuk mengajak tim ini diangkat kapabilitasnya. Nah, ketika kapabilitasnya mereka ini diangkat dan terangkat, dan Bapak juga akan terangkat. Itu konsep Pak sebagai seorang pemimpin melihat pasukannya untuk bertumbuh itu seperti itu. Itu kunci Pak sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kita selalu bilang sebagai seorang employee, little to me, long tired, salary no up. Nah begitu kan, paling sering bahasa itu muncul. Ada yang tahu ya, dikit-dikit gue, lama-lama capek. Seperti itu. Inilah mekanisme yang ada. Kadang kita kesel Pak. Aduh, dikasih orang yang gimana ya, cuman casual. Tapi kalau Bapak lihat cuman casual, manajemen bayar casual itu lumayan loh Pak. Coba dihitung gaji pokok kontrak dibagi 30 berapa? Gaji casual per hari berapa? Mahal loh mereka. Ya. Nah, inilah yang kita pakai bagaimana caranya di dalam ilmu ya, develop leader among you, namanya itu adalah Anda diminta untuk belajar memberdayakan tim Anda, bukan memperdayakan tim Anda gitu. Itu konsepnya dalam ilmu leadership. Nah itu Pak Iksan. Jadi tidak ada bedanya seperti Bapak di housekeeping. Saya jadi ketua IHKA, ketua harian umum IHKA hampir berapa puluh tahun ya, 10 tahun ya. Dan saya sudah jadi GM, akhirnya saya bilang apa? Oi bro, belajar semua bro. Ya, ayo ikut A, ikut B. Aduh B, kok saya terus B diajak B. Akhirnya dia yang sekarang jadi ketua. Ya, sekarang di Bandung tuh Kang Kamil yang jadi ketua IHKA sekarang, ketua umum. Kang Kamil aja siapa sekarang? Ada sekjen satu. Sekjen juga akhirnya apa? Sekjen itu kan housekeeping dulunya. Karena sering ikut sama GM, ada GM juga sekarang di Semarang. Seperti itu Pak. Mekanisme dalam kehidupan itu seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir in the wrong side. Mari kita berpikir ke arah positif bahwa ini adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bisa lebih maju. Jadi yang kita dituntut adalah Bapak menciptakan orang-orang gitu. Di tengah-tengah begini situasi ini Bapak ciptakan orang-orang supaya bisa seperti Pak Iksan. Kalau Pak Iksan bisa, berarti Pak Iksan yang bertumbuh. Begitu kuncinya. Sama kalau Pak Iksan sekarang GM, ketemu tim yang begini, kan gue udah GM nih. Bisa jadi Pak Iksan naik star rating di GM yang berbeda lagi. Atau Pak Iksan bisa menjadi seorang, ya enggak ada bedanya kayak saya nih sekarang nih. Hotel A nggak ada GM-nya, Hotel B nggak ada GM-nya, Hotel C ada masalah, Hotel D ada masalah ini. Waduh, jauh-jauh lagi jaraknya. Ya, akhirnya saya bisa jalankan dengan baik, hubungan komunikasi dengan tim di internal baik, hubungan komunikasi dengan owner baik,
Nah, sehingga saya bisa mempromosikan teman-teman. Nah, teman-teman naik jenjang di dalam hotel itu, jadi GM. Owner happy, okupansi bagus. Siapa dapat nama coba? Akhirnya saya lah menjadi RGM. Begitu, Pak. Jadi saya tidak perlu mengeluh dengan hal-hal seperti itu. Ini adalah langkah kita untuk lebih. Gitu, komandanku. Baik, terima kasih Saya Pak suka housekeeping. Baik, terima kasih Pak Arya atas jawabannya. Mungkin karena sudah azan maghrib juga nih Pak, mungkin Bapak mulai memberikan closing statement nih Pak untuk mentoring class Baik. hari ini. Baik, teman-teman saya semua di dalam menghadapi suatu problem, jalankanlah dengan optimisme. Optimisme ini yang memberikan kita dua jawaban. Pastinya ya atau tidak. Ya. Nah, ya ini belum tentu jalan ya, tidak ini belum tentu tidak, karena tidak ini pun bisa diasah menjadi iya, seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti di dalam mengambil suatu sikap dengan optimis, kita pasti bisa. Bapak bisa ambil, lihat sebuah batu, ya, terus Bapak punya rumah, kalau hujan, terus tetesan air ini, dia tidak bisa sekeras batu, tapi dia tetes, lubang juga itu batu. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya atas mentoring kelas hari ini. Sebelum ditutup, mungkin kita bisa foto bersama, Bapak Ibu. Mohon dinyalakan kameranya. Bapak Fuad dan Bapak Ibu yang lain, silakan. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada yang mau menyalakan? Sudah ya? 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Arya atas waktunya dan rekan-rekan para peserta. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Yang lain, Terima kasih, Bapak Ibu. Pak Ivan, Pak Dede, dengan Pak Panji. Saya live ya.